hari sekarang kita suruh orang memanggil nama Yesus, tidak ada orang memanggil nama Yesus. Tetapi karena bahaya begitu besar, kematian menghadapi mereka, orang yang di samping dari John itu semua turut dia. Jesus, Jesus, manggil nama Jesus itu sambil turun tangga. Saudara-saudara, dia baru saja keluar. Waktu dia turun tangga dia sudah call dia punya istri. Dia ingat istrinya, aduh Tuhan bagaimana dengan istri saya, barangkali istri saya mati. Dan istrinya juga memikirkan waktu melihat Twin Tower itu yang bagian utara ditabrak oleh American Airlines, dia kira juga suaminya mati. Jadi keduanya berdoa. Saudara-saudara, Sujo John berdoa, Tuhan selamatkan istri saya karena istri dia itu lagi hamil 14 minggu. Saudara bisa bayangkan, engkau ada anak muda di sini yang sudah menikah. Istri dia itu sedang hamil 14 minggu. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan selamatkan istri saya. Kalau engkau selamatkan istri saya mau berbuat apa saja bagi engkau. Saudara-saudara, dia sambil berdoa dia lari turun sampai di bawah, saudara-saudara. Debu datang dari atas semua. Sebagian orang yang melihat debu bercucuran dari atas, ada suara dari polisi atau dari fighters itu, masuk kembali ke ruangan. Orang-orang itu yang mendengarkan masuk kembali ke ruangan, mereka akhirnya mati semua. Saudara, sudah 1 jam kemudian dia call kepada istrinya, tidak ada suara. Tapi akhirnya istrinya call dia, sudah hampir jam 1, istrinya call dia. Dan dia baru tahu bahwa istrinya juga selamat. Mereka ketemu pada siang itu. Mereka begitu mengucap syukur kepada Tuhan karena kedua-duanya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, malam itu mereka berdua berlutut di hadapan Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, I'm ready, oh Lord, I'm ready now. Di mana saja Tuhan, saya sudah siap. Engkau mau kirim saya. Kemana? Ke Afrika Tuhan sekalipun saya mau pergi. Saudara-saudara, oleh karena perasaan begitu mengucap syukur, dia katakan, kalau saya dikirim ke Afrika pun saya mau. Saudara-saudara, apakah engkau mau pergi ke Afrika? Mungkin kalau sudah keadaan seperti itu, maka pengucapan syukur itu sedemikian, saudara-saudara. Dan John tidak berhenti. Hari kedua, saudara-saudara, itu September 12. Dia kirim email kepada semua teman-teman dan familinya untuk mengatakan bahwa dia selamat. Dia selamat, dia tidak mati dari malapetaka yang baru terjadi kemarin. Saudara, dia mengirimkan semua itu email dengan satu kesempatan penginjilan pribadi. Dia katakan di email itu, apakah saudara tahu bahwa saudara sedang menuju kemana? Pertanyaan pertama. Dan kedua, apakah saudara mempunyai perasaan damai sejahtera di dalam hatimu? Saudara-saudara, tanpa John mengetahui, email ini tahu-tahu sudah di forward ke seluruh dunia. Banyak yang mengetahui. Sejak itu John mendapat undangan. Di Amerika sendiri banyak universitas yang mengundang dia dan juga gereja-gereja mengundang dia untuk memberikan kesaksian bagaimana dia terluput dari malapetaka yang besar itu. Saudara-saudara, dia bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan dia dan sekalian kesempatan itu dipakai untuk penginjilan supaya orang itu bertobat. Saudara-saudara, dia diundang juga bukan cuma di Amerika, dari Switzerland sampai di Singapura. Banyak negara-negara yang mengundang dia dan kesempatan itu pun dipakai untuk menyampaikan kabar keselamatan Yesus, satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara, John berkata, di Amerika ini orang Kristen yang terlalu dimanja. Saudara-saudara, sehingga John mengatakan, aku ingin membawa orang Amerika melihat kembali di mana dasar iman kita. Aku ingin membawa orang Amerika mengetahui kita harus kembali kepada salib di mana penderitaan Kristus itu yang diceritakan, yang dikisahkan di dalam Alkitab. Satu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, John mau membawa kita kembali kepada salib yang penuh penderitaan itu. Dan dia katakan, saudara-saudara, dia sekarang menginjil terus.
Sebelum itu, sisa waktunya dia masih pakai bekerja, saudara-saudara. Kira-kira tidak sampai setahun. Dia bekerja, lalu hari Sabtu, Minggu itu bersaksi. Diundang sini, diundang sana. Tetapi akhirnya dia mengambil kesimpulan, dia tidak dapat berbuat ini lagi. Karena begitu sibuk untuk mempersiapkan kesaksian dia dan penginjilan pribadinya dia. Sehingga akhirnya dia pikir, waduh, dia tidak dapat bertanggung jawab lagi kepada kantornya di mana dia bekerja. Jadi dia terpaksa mengambil keputusan. Dia pikir, no, this is not the way. Saya tidak bisa begini. Begitu sibuk meninggalkan keluarga di weekend, lalu Senin sampai Jumat bekerja di kantor. Akhirnya dia mengambil keputusan kerja buat Tuhan full time. Dengan tidak ada perjanjian dari siapapun juga dia akan menerima upah, saudara-saudara. Dan dia begitu mulai waktu itu dia terjun sampai akhirnya dia merasa beban di India. Dia pergi di India, dia berkhotbah di sana kepada ribuan orang yang datang mendengarkan. Saudara, dia tahu, dia katakan, India yang begitu banyak penduduknya membutuhkan dia. Saudara, Tuhan bukan saja memanggil Sujojon, Tuhan memanggil banyak anak-anak muda selama sepanjang 10 tahun ini. Begitu banyak yang terjun di dalam penginjilan oleh karena kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita hidup begitu senang di sini. Sehingga kadang-kadang kita sibuk. Saudara-saudara, saya tidak menyalahkan saudara-saudara. Saya melihat sendiri bagaimana kalau saudara punya anak 1, 2, tiap hari saudara-saudara yang saudara bingungkan, saya mesti masak apa ini hari supaya anak saya mau makan. Saudara-saudara, sesudah itu nanti pulang dari sekolah, bikin homeworknya ya. Saudara-saudara, dan bapak-bapak pulang dari kantor sudah capek, belum piring-piring geletak belum dicuci. Saudara-saudara, di Amerika ini kita harus mengerjakan segalanya sendiri, bukan? Saudara-saudara, kalau saya katakan baca Alkitab atau berita penginjilan, barangkali orang akan menjawab saya, Tante Mary boro-boro membaca. Saya tidak ada waktu membaca. Ini anak 2 sepanjang hari berkelahi, saudara-saudara. Saudara-saudara, itulah kita kadang-kadang disibukkan oleh pekerjaan sehari-hari ini sehingga kita lupa sesuatu yang lebih penting daripada itu. Yang lebih penting daripada itu. Saudara, kalau saudara melihat penginjilan di dunia ini begitu pesat. Saudara mendengarkan jutaan orang yang terima Tuhan Yesus, lalu saudara pikir, saudara berpeluk tangan, oh great, oh great. Banyak orang terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Lalu kita berdiam diri. Saudara-saudara, mereka semua akan masuk dalam kerajaan antri paling depan dan kita dibuntut. Saudara, Tuhan sedang berbuat apa ini? Kalau saudara membuka mata rohanimu, engkau akan menjadi gemetar dan takut. Saudara, saya melihat kalau dibandingkan dengan dulu seperti saudara dengar tadi Father Zakaria berkata, dulu itu berapa banyak orang yang mau jadi Kristen, mau menerima Tuhan Yesus. Sekarang di bawah penganiayaan, resikonya mati, resikonya masuk penjara, resikonya dipukulin setengah mati. Tapi mereka tetap maju pantang mundur. Ada satu kuasa yang terus menyertai mereka untuk penginjilan. Apa semuanya ini, saudara-saudara? Roh Kudus bekerja begitu keras. Ingatkah saudara-saudara waktu Tuhan katakan di akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku untuk membangunkan saudara-saudara. Hujan air yang saudara sedang melihat sekarang. Dan saudara-saudara, kita mengingat apa yang Tuhan katakan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 11 ayat 20. Kita membaca di dalam Roma 11 ayat 25. Kalau saudara sudah dapat, mari saya bacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan